Shalom teman-teman, saat ini saya ingin sharing apa yang saya dapatkan dari Matius 13 ayat 1 sampai 23. Mari kita dengarkan Alkitab Suara terlebih dahulu. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia, dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya. Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu, karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Pada ayat 19 sampai 23, Tuhan Yesus jelaskan mengenai arti dari perumpamaan tersebut. Perumpamaan yang pertama, benih yang ditabur di pinggir jalan itu, kalau saya lihat adalah orang-orang yang tidak percaya atau menolak firman. Dan benih yang kedua yang ditabur di tanah berbatu itu, kalau saya lihat adalah orang-orang yang cuek atau oportunis ya. Untuk perumpamaan yang ketiga, yaitu benih yang ditabur di semak belukar ini, kalau saya lihat adalah orang-orang yang belum teguh. Nah, sedangkan untuk perumpamaan yang terakhir, ini orang-orang yang sudah mengerti mengenai firman Tuhan dan sudah ada di dalam Tuhan. Ini adalah tanah yang subur. Kalau saya melihat di sini, Tuhan Yesus memberi perumpamaan ini dia seperti bertahap ya. Dari orang nggak percaya, kemudian
orang yang cuek atau oportunis, kemudian orang yang belum teguh dan menjadi orang yang mengerti dan menjadi tanah yang subur. Untuk perumpamaan yang kedua dan ketiga ini agak mirip ya kalau kita lihat ya. Tapi kalau kita perhatikan perumpamaan kedua ini terpengaruh oleh faktor eksternal. Kalau kita lihat kan Tuhan Yesus katakan penindasan dan penganiayaan yang membuat benihnya tidak bertumbuh. Ini faktor eksternal ya, penindasan dan penganiayaan kan datang dari luar. Nah, untuk perumpamaan yang ketiga saya lihat faktor internal dari dalam hati kita ya. Jadi dikatakan tipu daya kekayaan dan kekhawatiran dunia akan menghimpit benih tersebut. Jadi dari arti perumpamaan ini saya melihat bahwa Tuhan Yesus memberikan kita step-step agar kita dapat menjadi tanah yang subur. Pertama mungkin kita tidak menerima firman. Ya. Kedua, setelah kita menerima firman, maka kita akan mendapatkan godaan dari faktor eksternal. Ya. Yang ketiga, kalau kita sudah melewati faktor eksternal itu, kita sudah tidak peduli, ya. Kita tetap mau dengar firman dan ikut Tuhan Yesus. Ya. Ada faktor dari dalam diri kita sendiri yang harus kita lewati. Baru setelah itu kita baru bisa menjadi tanah yang subur sesuai yang Tuhan mau. Jadi mari kita kembali ke ayat pertama dan kedua. Di ayat pertama dan kedua dikatakan bahwa orang banyak datang berbondong-bondong untuk mendengarkan Tuhan Yesus. Ya. Tapi ketika saya membaca ayat ini, saya merasa agak sedikit janggal ya. Kenapa? Karena orang banyak datang mau dengerin Tuhan Yesus, sama Tuhan Yesus kenapa malah ditinggal naik kapal dan dia mengajar dari atas kapal, sedangkan orang banyak ditinggal berdiri di pantai. Kemudian saya berpikir, kalau misalkan saya menjadi salah satu orang banyak tersebut yang ada di zaman itu, ya, apa yang bisa saya lakukan ketika saya melihat saya ditinggal sama Tuhan Yesus naik kapal, ya, dan dia mengajar di atas kapal dan saya berdiri di pinggir pantai. Kalau saya orang yang pride-nya tinggi, mungkin saya akan tinggal ya, saya nggak mau dengerin lagi. Dan kalau misalnya saya datang ke sana bareng teman saya, mungkin saya tergantung teman saya, ya, dia tetap mau stay atau dia mau pulang gitu. Jadi di sini kita ketemu ya, ada dua jenis orang ya. Jadi orang yang pergi, ya, tidak mau mendengarkan Tuhan Yesus, dan orang yang tetap tinggal untuk mendengarkan Tuhan Yesus. Kemudian pada ayat 9 Tuhan Yesus mengatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Di sini juga pada saat saya baca, saya merasa mendapatkan sesuatu gitu. Jadi telinga itu kan awal dari pengajarannya. Nah, jadi pada saat Tuhan Yesus mengajar dari atas kapal itu, orang-orang banyak yang di pinggir pantai ini, apa mungkin gitu semuanya itu mendengarkan. Nah, saya melihat bahwa mungkin banyak yang tidak mendengarkan. Mungkin mereka tetap berdiri di pinggir pantai, tapi mereka nggak fokus kepada Tuhan Yesus. Mereka mungkin fokus dengan diri mereka sendiri. Mereka ngobrol atau mereka ngelamun, memikirkan apa. Jadi mereka tidak mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Maka Tuhan Yesus memperingatkan mereka di sini, siapa bertelinga hendaklah mendengar. Jadi di sini kita ketemu lagi ya, kelompok orang yang baru ya. Dari orang-orang yang masih tinggal di pinggir pantai ini, kita ketemu orang-orang yang tidak mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, dan kita mendapatkan orang-orang yang mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Jadi tadi kita kan sudah dapat 3 jenis orang ya. Orang yang tidak mau dengar Tuhan Yesus, yang pergi, kan? Orang yang stay dan tinggal di pinggir pantai tapi tidak mendengar, dan ada yang mendengar, kan? Nah,
Karena Tuhan Yesus mengajar dalam perumpamaan, harusnya orang-orang yang mendengar ini pun mereka tidak mengerti akan arti perumpamaannya, ya. Tapi ada lagi kelompok orang yang baru, ya. Orang yang tidak mengerti tapi tidak mau bertanya, ya. Dan di ayat 10 nih kita ketemu murid-murid yang bertanya. Setelah murid-murid bertanya, di ayat 11 Tuhan Yesus menjawab dan Tuhan Yesus memberi karunia untuk mengetahui mengenai kerajaan sorga, ya. Kemudian dilanjutkan di ayat 12, Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang mempunyai akan diberi lebih, siapa yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil. Saya jadi ingat perumpamaan Tuhan Yesus yang tentang talenta, ya. Karena ada tuan yang memberikan 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Begitu tuannya kembali, yang diberikan 5 talenta, dia menghasilkan 5 talenta menjadi 10 talenta. Yang 2 talenta menghasilkan 2 talenta juga jadi 4 talenta. Yang 1 talenta, ini dia malah disimpan talentanya, ya. Ketika tuannya kembali, dia kembaliin 1 talenta lagi. Dan kita di sini tuannya marah, ya, kenapa dia nggak mengusahakan 1 talenta ini. Akhirnya 1 talenta ini diambil dan orangnya dibuang, ya, dan 1 talentanya ini diberikan kepada yang mempunyai 10 talenta. Di ayat 13 Tuhan Yesus katakan, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Nah, kalau tidak mengerti, ya, jangan diem aja, jangan pasrah aja dan terima gitu nggak mengerti. Tapi cobalah mencari tahu, ya, dengan bertanya atau mencari tahu sendiri sampai kita dapat mengerti. Kemudian di ayat 14 sampai 15 Tuhan Yesus katakan supaya genaplah apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Jadi Nabi Yesaya menceritakan di Yesaya pasal 6 ayat 9 dan 10 bahwa hati bangsa Israel sudah menebal dan pendengarannya berat mendengar, itu sudah dari zaman Nabi Musa. Kemudian di ayat 16 dan 17 Tuhan katakan, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengarnya. Ya. Jadi keadaan kita nih sebenarnya lebih baik daripada nabi-nabi yang sebelum zaman Tuhan Yesus ini. Di Yohanes 20 ayat 29 Tuhan Yesus katakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Cerita ini menceritakan tentang Rasul Thomas yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia baru akan percaya setelah dia mencucukkan tangannya ke lukanya Tuhan Yesus. Karena itu teman-teman, untuk kita yang di zaman sekarang ini berbahagialah kita yang percaya walaupun kita tidak melihat. Jadi teman-teman, yang saya dapatkan dari Matius 13 ayat 1 sampai 23 ini, di sini Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana caranya agar kita dapat menjadi tanah yang subur. Ya. Pertama, kita harus tinggal, jangan pergi. Ya. Setelah kita tinggal, pada saat dia berfirman dan mengajar, kita harus mendengarkan. Ya.
Setelah mendengarkan, kalau kita tidak mengerti, kita jangan bodoh amat, jangan cuek. Tapi kita harus bertanya dan mencari tahu arti dari firman-Nya tersebut atau perintah-perintahnya tersebut. Jadi marilah kita belajar agar kita dapat menjadi tanah yang subur. Dan selalu tanya Tuhan. Sekian sharing dari saya, terima kasih.